Mana lebih penting, jadi kepala daerah saja dulu atau idenya dulu seperti apa di kepala daerah? Apakah Pak Makul sebagai host tidak percaya sama saya sebagai narasumber? Kalau kau sudah saya janji, saya tidak akan melupakan apa yang sudah saya janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, dan malam. Saya perkenalkan, tamu saya adalah Ahmad Sudirman, Bukan Mas Dirman, AS kami. AS. Jadi Ahmad Sudirmannya disingkat AS. AS Untuk lebih akrabnya kita sebut saja Kambi. Kambi. Itu untuk, Mas untuk Kambi. membedakan dengan Sudirman yang lain. Oh ya. Kan banyak Sudirman. Kenapa Sudirman yang lain? Karena ada Sudirman yang luar biasa yang tidak sama dengan Sudirman yang lain. Saya ini hanya Sudirman Di biasa. Republik Indonesia ada 4.760.000 orang yang bernama Sudirman. Dan sebagian besar yang kurang bagus, tidak bagus, dan cukup bagus itu tidak termasuk apa yang kami maksudkan dalam perbincangan ini. Yang kita perbincangkan sore, pagi, siang, malam hari ini adalah bersama dengan AS Kambi. Ya. Ya, sebagai narasumber, dan sekarang Anda berada pada channel Beranda 25. Nama rubrik ini sendiri adalah Baper. Baper itu akronim. Bahas persoalan, bicara persoalan. Bahas perkara, bicara perkara. Bahas perdagangan, bahas peragamaan. Bahas perfilsafatan. Wih. Semua masalah ruang lingkup kehidupan. Semua akan dibahas kecuali urusan kami berdua. Dan semua akan tuntas. Ya, Kecuali yang kita bahas. Ya, kita akan tuntaskan sedemikian rupa sehingga hasilnya akan tampak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama kami berdua, Makbul Halim Dan AS Kambi. Kita mau bicara apa hari ini? Kalau saya kan diundang ini ceritanya ini. Ya. Saya lihat dulu apa tadi temanya. Oke, kita saling mencocokkan ya. Saya juga menerima tema yang akan kita bahas pada hari ini. Sampai kita salah dengar. Ya. Saya diundang untuk membahas topik yang penting kepala daerah saja dulu. Betul, sama. Yang penting kepala daerah saja dulu. Tapi sebelumnya Pak Makbul, saya mau ingatkan bahwa saya mau menyampaikan bahwa yang penting saya tiba saja dulu di sini. Bagi saya, selaku host, Iya. biar tidak tiba, yang penting saya berangkat dulu. Yang penting kita jadi saja dulu begitu. Ya, seperti jadi. Mau bentuknya segitiga, segi empat, yang penting kepala daerah saja dulu. Itu intinya. Kita yang bertanya dulu atau saya dulu? Karena, oh ya, kita sama-sama tamu ya. Saya foto dulu, saya lihat dulu. Saya diundang sebagai narasumber. Oke, beliau adalah narasumber dan saya bertindak sebagai pemberi sumber. Ya. Atau apa namanya? Ghost atau host? Host. Tapi di dekat host itu biasanya ada ghost. Ya, ada ghost. Ada ghost. Agak minggir sedikit dari ghost ada host. God. Ada God juga. God baru cost. Ada ghost. Jadi ada kosan. Tapi Baik, sekarang Pak Makbul jadi host yang bertugas bertanya tanpa meminta izin dari Anda, saya memutuskan bahwa untuk pertemuan kita kali ini saya adalah host dan AS Kambi adalah tamu yang akan membicarakan topik yang berjudul yang penting kepala daerah saja dulu di rubrik Baper, bahas perpolitikan. Tunggu dulu Pak Makbul. Apakah tidak perlu kita sepakati dulu apa tugasnya host, apa tugasnya narasumber? Ya, tugasnya host itu memberikan pengantar. Ya, pengantar kadang-kadang yang memberi pengantar lebih duluan tiba daripada yang diantar. Ada tanggapan selaku narasumber? Kalau tugas narasumber, saya kira hanya menerima antaran dari pengantar. Dalam bahasa Makassar, antaran itu erang-erang. Iya. Oke. Oke, kita kembali ke topik.
Ya. Yang penting kepala daerah Yang saja penting dulu. kepala Kira-kira daerah. apa yang Anda mau tanyakan terhadap topik ini terhadap saya sebagai narasumber? Ya, pertama biar kita punya ide yang bagus tentang membangun daerah, Iya. visi yang sampai menembus langit ketujuh Iya. dan direstui oleh Tuhan yang Maha Esa Iya. serta oleh rakyat. Iya. Tapi kalau tidak terpilih jadi kepala daerah atau tidak jadi kepala daerah, Tidak akan jadi. tidak akan jadi. Ya, itu kira-kira yang saya mau tanyakan. Mana lebih penting, jadi kepala daerah saja dulu atau idenya dulu seperti apa itu kepala daerah? Jadi kepala daerah saja dulu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa biar ide kita tembus ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ke alam mustawa, melampaui yang dijelajahi Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Biar lampaui dari situ kalau kita tidak terpilih. Jadi, Karena menurut fenomena sekarang ini, hanya yang terpilih itu yang maha kuasa. ya, Yang tidak terpilih itu atau yang tidak jadi itu, biar bagus bagaimana idenya, dia tidak bisa bikin apa, Itu- tidak bisa dititip-titip. itu yang disebut maha dikuasai. Yang kalah itu akan menjadi maha dikuasai. Dikuasai, Yang terpilih menjadi maha menguasai. maha menguasai. Gitu. Makanya yang penting terpilih saya dulu, mau ada ide mau tidak, Nah, terpilih saya. apa sih yang Pak Kambi temukan kepala daerah yang baru saja dilantik tanggal 20 Februari kemarin? Kan ada yang loncat-loncat melompat di parit, ya. Kemudian ada yang Ada yang hampir dijatuhi dahan-dahan pohon. Hah? Ada Iya. yang hampir dijatuhi jalan. Ada juga yang tersangkut di pematang sawah. Banyak Ya. sekali. Ada juga yang menyamar jadi pasien di puskesmas sampai dia pulang tidak ada yang kenal dia Saya kira kalau dia ternyata kepala daerah. Mereka itu lupa kalau mereka sudah jadi. Dia kira itu merasa belum jadi. Ya. Padahal mereka sudah jadi kepala daerah. Mestinya begitu sudah jadi, sudah dilantik, jangan lagi merasa mau jadi. Ya. Ini banyak yang membuat, mungkin karena terlalu sering kampanye, terlalu sering bercita-cita untuk menjadi kepala daerah, akhirnya setelah menjadi kepala daerah masih merasa mau menjadi kepala daerah, Pak Makbul. Padahal yang bersangkutan yang hampir 500 orang yang dilantik 20 Februari itu sudah kepala daerah. Bahkan sudah berkali-kali mau menjadi kepala daerah. Ada yang kedua kalinya dan ada yang 8 kali mau baru jadi. Ada yang kali ketiga baru jadi. Yang kali ketiga dan begitu duduk setelah dilantik Dia lupa kalau sudah jadi. lupa kalau ternyata dirinya sudah kepala daerah. Sudah jadi kepala daerah. Pertanyaan kedua, Ya, cerdas cermat. ya. Pemilu kalau tidak ada halangan, kalau Mahkamah Konstitusi tidak menghalangi, itu pemilu akan diselenggarakan lagi 2029. 2029. Tapi bulannya kita belum tahu bulan kapan. Pak Makbul yakin hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menghalangi pemilu? Tidak ada lagi yang bisa menghalangi selain Mahkamah Misalnya Konstitusi. bencana alam, ada banjir, ada longsor, apa? Pak, kami doakan begitu. Tidak. Ini dalam konstitusi, dalam undang-undang kita, Iya. itu pemilu bisa diundur, bisa disusul kalau terjadi. Pemirsa, di mana-mana ucapan doa itu adalah ucapan. Narasumber kami ini selalu mengucapkan sesuatu yang bernada doa. Antisipasi. Pak. Oh, ya, Apalagi kita sekarang ini sedang memasuki musim kemarau basah. Oke, ternyata doanya tadi hanya bukan. Antisipasi. Kata-katanya hanya antisipasi, bukan doa. Oke, kita lanjut. Oke. 2029 akan diselenggarakan kembali. Nah, sementara kalau asal jadi kepala daerah saja dulu, bagaimana nanti bisa terpilih lagi? Karena asal-asalan. Oh, itu gampang begitu Pak Makbul. Ingat rumus masyarakat kita itu gampang memaafkan, terlalu mudah melupakan. Ini. Ini Gampang melupakan, mudah memaafkan. Terlalu mudah memaafkan. Bukan hanya terlalu mudah memaafkan, terlalu mudah melupakan. Jadi jangan juga terlalu berharap berbuat yang terbaik. Ya.
sekarang ini, apalagi kalau baru jadi. Apa sih bedanya kepala daerah yang dipilih dengan rakyat yang memilih dalam hal janji? Oh, itu aja tergantung kepada caranya melupakan atau tidak melupakan. Kalau kepala daerah yang dipilih, biasanya itu susah melupakan. Kepala daerah yang dipilih susah melupakan. Apalagi yang tidak dipilih, dia akan ingat terus itu ya. Yang terpilih maksudnya. Oh, yang terpilih maksudnya. Jadi ada perbedaan. Ya, Kalau- karena pemirsa yang sering terjadi di lapangan, saya mohon tanggapannya Pak. Iya. Siapa tadi? Pak Ais Kambi. Pak Ais Kambi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun jadi wartawan politik, Pak. Ya, Akhirnya saya sudah tiba pada kesimpulan bahwa yang membedakan antara pemilih dan yang dipilih hanya pada persoalan mudah melupakan atau tidak mudah tidak melupakan. melupakan. Nah, yang terjadi di lapangan, ku bantu sedikit nih. Yang terjadi di lapangan, para politisi itu sangat pintar menjanji, Tapi susah kuat melupakan. menjanji, Susah melupakan. ya, dan pemilih Gampang itu tidak? sangat kuat ingatannya. Ya, Iya, iya. ya. Jadi politisi itu gampang melupakan, sementara pemilih itu ingatannya kuat, Oh, itu di negara lain, Pak. terutama dalam menjanji. Oh, Di negara lain. di provinsi lain atau negara lain? Di provinsi lain, tapi kalau kita di Sulawesi Selatan ini, kita di Sulawesi Selatan sekarang ini, Pak. Nanti kita jelaskan. Iya, kita di sini di daerah ini itu sebaliknya. Ya. Politisi kita itu susah melupakan. Ih, berbeda ini yang saya berbeda ini yang saya diberitahukan oleh rakyat. Sementara rakyat Iya. itu terlalu mudah melupakan. Ya. Ya. Pernah dengar Pak Makbul ada masjid yang dibongkar Iya. karpetnya? Oh ya, Ada rumah yang di rumah panggung dipindahkan. pindahkan karena menumpang di rumah seorang di lahan seorang politisi. Itu gara-gara politisi yang tidak mudah melupakan. Dia tidak bisa lupakan yang sudah diberikan terhadap yang memilih. Sementara yang memilih sudah lupa kalau pernah diberi oleh yang tadi itu, yang politisi itu. Atau mungkin karena pemilihnya ini ada tarif. Mungkin juga dia sudah lupa kalau ada tadi. Nah, menurut Pak Kambi sebenarnya dalam politik itu yang mana lebih penting, isi amplop atau pertemanan? Mau yang terjadi di negeri. Iya. Iya. Di negeri seberang. Oh, di seberang. Kalau Seberang, di ya. seberang itu isi. Kalau di sini kita negara Pancasila, tidak ada itu. Isinya loh. Iya. Isinya. Isinya. Iya. Ya. Nah, Karena kenapa isinya? Karena rakyat kita itu sudah diajak bergotong royong sejak lama. Kita sudah dididik oleh Pancasila ini untuk tidak membeda-bedakan orang. Jadi teman, bukan teman itu sama. iya. Maka yang membedakan kualitasnya isi. Jadi yang menggulung karpet di masjid karena pengurus masjid tidak pilih dia, atau yang dikasih pindah rumahnya karena yang punya lahan tidak dipilih Iya. oleh penumpang di lahan, itu di mana Pancasila di situ? Ya gotong royong tadi itu. Yang memilih ini tidak mau membeda-bedakan. Apakah ini sepupu saya, apakah ini teman sekolah saya, apakah ini sama-sama alumni saya, sama semua di matanya ini pemilih. Oke, kita kembali ke kepala daerah yang terpilih. Narasumber kita yang satu ini, kalau tidak dikontrol dengan baik, saya sendiri bisa dikasih tersesat. Tunggu, Jalannya sudah lurus, tapi lurus ke samping, tunggu. bukan lurus ke depan. Apakah Pak Makul sebagai host tidak percaya sama saya sebagai narasumber? Saya percaya Bapak sebagai narasumber, tetapi saya lebih percaya jalanku sendiri. Jadi kembali ke persoalan siapa yang mudah melupakan dan siapa yang tidak mudah melupakan Ya. tadi itu. Konon ada perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya. Iya. Orang miskin itu ingatannya kuat setelah dijanji. Sementara orang kaya itu ingatannya tumpul, terutama setelah menjanji. Ya, karena Dan rata-rata yang menjadi calon kepala daerah itu adalah orang kaya.
Sementara yang menjadi pemilih di pemilihan kepala daerah itu adalah orang-orang miskin. Ya, memang dulu ada istilah mengatakan bersyukur nih kalau sudah dijanji. Ya. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Apa kalau sekarang? Pokoknya kalau kau sudah saya janji, saya tidak akan melupakan apa yang sudah saya berikan. Ini sebagai calon pemilih, ini sebagai warga negara, sebagai yang punya hak pilih, Anda harus paham, camkan dalam hatinya bahwa para politisi itu adalah orang yang sangat kuat ingatannya. Sekali Anda diberi, maka Anda akan diingat seumur hidup bahwa pernah saya beri. Begitu mereka mencurigai Anda tidak sesuai dengan komitmen, maka akan ditagih. Tagihannya dalam bentuk gulung karpet. Ya, kalau tidak sesuai dengan Anda, Pindah dari lahan lahan saya. Ini maksudnya merusak masyarakat kita. Bagaimana dengan politisi yang merelakan anaknya untuk dinikahi oleh warga sipil? Terus ternyata warga itu tidak memilih dia. Apakah dia tarik juga anaknya yang sudah dinikahi? Mungkin ada yang terjadi begitu. Sama dengan politisi yang merelakan istrinya hidup berdampingan siang malam dengan laki-laki lain. Wah, ini unik, ini satu ini. Bisa dijelaskan supaya pemirsa lebih mengerti daripada saya. Jadi begini Pak Makbul, istri saya itu sudah sering diajak menjadi caleg. Ya. Tapi saya bilang sama istri, saya belum mau merelakan kau hidup bersanding dengan pria lain. Makanya saya tidak merestui istri saya jadi caleg. Istri saya juga pernah diajak jadi caleg. Kita tidak kasih juga. Saya larang. Ya, alhamdulillah. Karena saya bilang, kau tidak pernah berbohong kepada saya. Terus Jangan sampai gara-gara kau caleg. belajar berbohong. Kembali lagi, yang penting jadi kepala daerah saja dulu. Nah, sehingga ada kepala daerah kebijakan-kebijakannya itu tidak lagi berdasarkan ada namanya RPJM. Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oh, saya kira rapat pemegang jaham. Nah, ada yang programnya ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Programnya tiba-tiba. Kalau misalnya tadi malam dia bermimpi mau ada jembatan besar di tidak ada sungai. Tidak ada sungai. Ya. Kemudian selain tidak ada sungai, tidak ada juga anggaran. Tapi tetap mau dibikin. Nah, anggaran jembatan sudah terlanjur dibuat, disahkan. Jembatannya sudah disahkan, anggarannya. Sungainya belum dibikin. Kita anggarkan juga sungainya. Maka yang harus dilakukan, untuk menyelamatkan anggaran ini, maka harus membuat anggaran baru lagi untuk pembuatan sungai. Bikin sungai. Iya. Nah, itulah yang terjadi kalau yang penting kepala daerah saja dulu. Apakah Anda membayangkan kalau Anda sendiri akan menjadi kepala daerah di suatu waktu dengan prinsip bahwa yang penting kepala daerah saja dulu? Ya kan kita punya staf ahli, Pak. Kita punya staf khusus, kita punya kepala dinas, kita punya anggota DPR. Jadi kepala daerah itu sebenarnya menurut tata kenegaraan kita dilarang berpikir. Iya, dilarang atau tidak boleh? Tidak boleh juga berpikir. Iya. Dia harusnya dia berkalbu saja dan berhati. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak A.S. Kambi, menjadi kepala daerah itu sebenarnya adalah momen untuk istirahat. Ya, istirahat berpikir. Jangan sibuk, jangan berpikir. Ya. Karena sudah ada staf ahli, staf khusus. Bahkan di sebuah provinsi di daerah sana itu ada 17 staf ahli khusus. Dan kebanyakan alumni Timur Tengah. Timur Tengah, ya, dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini Universitas Al-Azhar ini, Pak Makbul, saya gambarkan sedikit. Ya.
ini universitas pendidikan agama Islam salah satu tertua di dunia. Ya. Apa hubungannya dengan jadi staf khusus? Itulah hebatnya ini negara itu. Karena staf khususnya alumni dari sana, Bang. Kepala daerah yang asal terpilih akhirnya mengeluarkan SK kepada para politisi yang berkeahlian khusus. Iya. Itu kan dalam rangka supaya dia jangan terlalu banyak berpikir. Ya, itu untuk menghindarkan kepala daerah jangan sampai masa santainya selama 5 tahun itu terganggu. Betul. Ya. Maka wajarlah sebenarnya kalau mereka mengeluarkan uang banyak khusus untuk menjadi kepala daerah. Ya. Karena dia membayangkan akan istirahat dengan tenang, hidup enak, dilayani. Saya kira bukan hanya dengan tenang, tapi dia istirahat dengan damai. Dalam masih ingat dulu Istirahat dalam damai. Dalam bahasa Inggris itu rest in peace. wah itu lain itu. Oh, lain. lain. Masih ingat dulu gubernur kita yang sangat legendaris. Pak Sahrul Yassin. Oh ya, Pak Sahrul, ada Pak Prof. Amiruddin, Jadi Pak ada Pak Sahrul Palaguna. bilang menjelang 9 tahun lebih menjadi gubernur Sulawesi Selatan, dia bilang salah satu yang beliau pikirkan kenapa merasa apa gitu mau berhenti jadi gubernur karena dia membayangkan tidak beristirahat dan tenang lagi. Dia membayangkan akan pergi membeli gas LPG sendiri. Ya. Dia membayangkan akan memasak sendiri. Pernah juga mengisi SPBU, dia sendiri nyetir. Itu yang sudah dibayangkan oleh kepala daerah. Ada temannya Pak Makbul dulu saya ingat, namanya Pak siapa mantan bupati. Mantan Bupati Wajo Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Maulana. Dahlan Maulana dan Dahlan Iskan. Mohon maaf, Dahlan Maulana. Saya kira beliau ini salah satu kepala daerah jadi yang sangat jujur. Apa? Di mana untuk mengatakan bahwa dia jujur? Dia bilang seandainya dia misalnya diberikan, kan mungkin sudah 10 tahun menjadi setelah berhenti jadi kepala daerah. Ya. Dia bilang seandainya saya diberikan kesempatan berdoa kepada Tuhan dan dia yakin doanya itu akan dikabulkan, maka dia akan berdoa tuh dijadikan kepala daerah lagi meskipun hanya 1 hari. Begitu enaknya. Begitu enaknya. Terus Pak Makbul tanya, memang apa enaknya jadi kepala daerah? Ya. Apa enaknya? Pak Makbul, saya ingat betul. Bul, kau tahu itu namanya kepala daerah? Kasih keras-keras Ki, kurang terdengar di sana. Coba lagi. Pak Makbul, kau tahu itu enaknya jadi kepala daerah? Iya. Tidak ada yang kita pikir Pak Makbul. Pokoknya mulai dari bangun sampai tidur lagi semua diurus. Mimpi? Mimpi juga biasa kadang diurus orang. Oh. Terus? Adakah? Kalau ada istriku di sampingku, diurus juga? Bisa. Yang penting kita ikhlas. Adakah keindahan dan keistimewaan seperti itu di makanya itu kalau di akhirat nanti sesuai dengan di dalam Al-Quran itu orang-orang kafir katanya nanti di akhirat itu dia mohon kepada Tuhan, ya Tuhan kalau saya diberikan kesempatan kembali ke dunia ini biar 1 hari saya akan kembali. Jadi apa? Tanya, mau apa? Dia bilang mau bersedekah. Itu masyarakat umum. Tapi yang pernah jadi kepala daerah apa doanya? Ya Tuhan, kalau saya diberikan kesempatan kembali ke dunia walaupun hanya sehari, Tuhan malaikat bertanya, mau kau jadi apa? Mau kalau jadi kepala daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ini ditujukan khusus kepada Anda yang sedang menjabat kepala. Kita bahas ini tidak terjadi di negeri kita. Iya, di negeri seberang. Yang sedang menjabat sebagai kepala daerah sekarang, termasuk wakil kepala daerah. Nikmatilah. Nikmati dan jangan menyibukkan diri. Karena sesungguhnya perbuatan yang paling sia-sia bagi kepala daerah itu adalah setiap hari masuk kantor. Betul itu. Karena itu menyibukkan. Bangun pagi-pagi. Dan ingat bahwa pekerjaan yang paling dibenci Tuhan itu salah satu adalah mubazir. Saking bencinya Tuhan sama yang namanya mubazir. Pak Makbul, orang-orang yang mubazir itu dianggap bersaudara dengan setan. Innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Ikhwan, saudara-saudara setan.
Kenapa? Yang mana itu Mubasir? hmm? Yang mana Mubasir? Yang Tadi sudah ada staf ahli. sudah ada staf ahli, Dia masih mau berpikir. sudah ada orang yang ditugaskan untuk berpikir. Dia masih mau berpikir. Nah, dan kepala daerah itu menurut Pak Kambi itu digaji untuk tidak Dia berpikir. berpikir. Ya. Kalau Karena dia berpikir, saya dia Mubasir. iya, karena staf ahli akan mengatakan seperti ini. Saya perintahkan begini. Anda untuk berhenti berpikir. Agaknya kasih ya ujama. Ya. Jadi, kapan kapan kepala daerah yang berpikir, maka akan menganggur staf ahli. Dia menganiaya staf ahli. Ya. Kalau staf ahli berhenti berpikir, maka dia akan menerima gaji bulanan. Kenapa? Untuk kalau dia tidak di PHK, Ya. kan akan menambah lagi pengangguran. Pak Mahfud. Jadi kalau kepala daerah yang berpikir, kepala daerah yang masih mau menguras otaknya untuk berpikir, sesungguhnya dia mengancam begitu banyak penghasilan orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan ada yang menerima gaji double. Karena mestinya staf ahli digaji untuk berpikir, akhirnya kepala daerah berpikir. Ya berpikir. Ini juga bahayanya Pak Mahfud. Sesuatu yang sudah dipikirkan oleh staf ahli, sesuatu yang sudah dipikirkan oleh kepala dinas, dipikirkan ulang lagi oleh kepala daerah itu. Tapi jadi, bahasa Bugisnya, anu madecen nih, nah pada cengi. isolani. Nah, Ada dalilnya, wama ba'dal haqqu illa dalal. ya. Tidak adalah sesuatu sesudah kebenaran itu kecuali kesesatan. Jadi kalau sudah benar, kita masih mau kaji, masih mau Ya. dipikir, dia akan rusak. Terus. Nah, kita periksa dulu catatan ini karena kita kirimkan Apa catatan sudah benar ini. kan ini pertanyaan-pertanyaannya? Kepala daerah istirahatlah, Berpikir. nanti masuk angin. Bagaimana waktunya sudah habis? Oke. Karena waktu sudah habis, Kesimpulan. ya. Kita yang mau kesimpulan. Narasumber yang simpulkan, saya yang tutup. Ya. Apa kesimpulannya? Jadi berdasarkan perbincangan kita ini, mulai dari pertanyaan pertama Ya. sampai pertanyaan terakhir ini, dapat saya simpulkan sebagai narasumber bahwa Anda yang bercita-cita untuk menjadi kepala daerah, maka silakan Anda merawat cita-citanya dengan sebaik-baiknya dan jangan dulu berpikir macam-macam. Ya. Jadi saja dulu. Karena biar sehebat bagaimanapun yang sudah Anda pikirkan itu, nanti itu tidak akan ada gunanya lagi. Ya. Kalau Anda sudah jadi. Karena Anda akan segera dikelilingi oleh banyak pemikir-pemikir. Baik pemikir yang resmi yang digaji oleh negara maupun pemikir-pemikir yang tidak resmi. Bagaimana bentuknya dan tidak resmi? Kalau sudah jadi kepala daerah, orang sudah jadi orang tiba-tiba banyak orang merasa pintar. Datang begini Bang. Wih. Pokoknya begitu Anda bertemu dengan seseorang, orang itu seketika akan menjelma menjadi pemikir. Jadi kepala daerah? Nah, makanya tidak usah macam-macam berpikir. Tadi saya meminta Pak Kambi untuk menyimpulkan, tetapi kata-katanya lebih panjang dari kesimpulan. Ini kalau saya tidak potong, ini bisa berlanjut. Ini belum termasuk penelpon yang akan masuk. Ya, Ini taping atau langsung? langsung aja. Oh langsung. Kalau taping kan bisa terima teleponnya. Kayak taping itu yang terima telepon ya. Pesan dari Pak Ustaz kepada para politisi, Iya, staf rawat ya, Ustaz, saya ini Ya. Ustaz tapi wartawan politik. wartawan politik, rawatlah ingatan Anda selaku politisi karena itu semua itu akan bermanfaat. Bukan ingat cita-cita. Ya cita. Bagi yang bercita-cita untuk menjadi politisi, Kepala daerah. terutama yang ingin menjadi kepala daerah, yang paling pertama yang harus Anda perhatikan bahwa Anda harus punya ingatan yang jelas. Ingatan bukan tentang hafalan, bukan tentang hafal teori, bukan hafal 30 nama-nama binatang, tetapi menghafal daerah pemilihan. Oh. Siapa yang tinggal di sana, siapa yang tinggal di situ, siapa yang pernah saya berikan, siapa yang pernah membantu saya, itu akan berguna ketika
maaf Pak, bukan hanya ingat siapa yang pernah saya berikan, tapi siapa dan berapa. Ya, siapa dan berapa yang telah saya berikan. Ya, karena ya politik sekarang sudah seperti Karena ini. itu nanti akan menentukan apakah orang ini masih berhak tinggal di tempat itu atau rumahnya harus dipindahkan. Ya. Anaknya yang sudah diurus masuk SMA 1, SMA 2 itu dicatat semua. Ya. Karena itu akan bermanfaat ketika hari pencoblosan. Pasca pencoblosan juga. Pencoblosan. Dan kalau hasil pencoblosan mengecewakan, ingatan itu penting semua. Maka Dan siap-siaplah. obrolan ini melalui kanal Beranda 25 yang kami sebutkan, yang saya sebutkan tadi nama rubriknya adalah baper, kita akan akhiri. Tunggu dulu Pak Mak. Dalam sebelum diakhiri, karena kita ini sedang berada di rubrik baper, jadi mohon siapapun yang mendengar, siapapun yang menonton ini jangan baper. Ya. Dan bagi yang tidak terima atas semua ini, kami menunggu permohonan maafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke edisi kedua yang berjudul jus 30. Jus ada ke jus baru sekarang, jus 30? Jus 30. Jus yang dijual di kafe? Jus itu di mix. Iya. Jadi ada biasanya jus jeruk. Jadi ada 30 ingredient. Ada 30 bahan. Yang banyak dijual kayak itu jus jeruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus pepaya, jus apa ya?